Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang perekonomian Indonesia. Pada masa sebelum kemerdekaan, Indonesia dikenal oleh negara lain sebagai negara yang agraris dan kaya akan alamnya. Pada masa penjajahan Portugis, Indonesia tidak banyak mengalami perubahan karena kekalahannya oleh negara Belanda yang lebih kuat untuk menguasai Indonesia. Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Belanda berhasil membentuk VOC. Pada masa penjajahan Belanda menerapkan beberapa sistem. Yang pertama adalah sistem tanam paksa. Sistem ini sangat merugikan bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Karena akibat diterapkannya sistem ini, masyarakat Indonesia dibuat sangat menderita, seperti paksaan Belanda kepada masyarakat untuk menanam tanaman komoditas ekspor. Namun ada sisi positifnya, masyarakat Indonesia jadi mengetahui bagaimana cara menanam tanaman yang bisa diekspor dan masuknya uang di pedesaan yang memicu meningkatkan pendapatan masyarakat di Indonesia. Sistem yang kedua adalah sistem ekonomi pintu terbuka. Namun dengan sistem ini membuat masyarakat semakin terpuruk, terutama para kuli kontrak yang tidak diperlakukan dengan layak. Pada masa penjajahan Inggris menaruhkan land rent atau pajak tanah. Masyarakat Indonesia akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang diimpor dari India. Masa penjajahan Jepang menerapkan kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi untuk mendukung gerak maju Jepang dalam Perang Pasifik. Namun, kesejahteraan masyarakat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer. Selanjutnya adalah masa Orde Lama yang dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama adalah masa pasca kemerdekaan Indonesia. Ekonomi pada masa ini sangatlah buruk karena inflasi yang disebabkan oleh beredarnya mata uang lebih dari satu secara tidak terkendali. Pada Oktober 1946, pemerintah RI mengeluarkan ORI, Uang Republik Indonesia, sebagai pengganti uang Jepang. Dalam menghadapi krisis ekonomi keuangan, pemerintah menempuh berbagai kegiatan seperti pinjaman nasional. Masa Orde Lama yang kedua adalah masa demokrasi liberal. Perekonomian pada masa ini sepenuhnya pada pasar, padahal pengusaha pribumi masih belum mampu bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Pada akhirnya hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasinya seperti pemotongan nilai mata uang, menumbuhkan wira swasta pribumi, pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB atau konferensi meja bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia Belanda. Pada masa Orde Lama yang ketiga, yaitu masa demokrasi terpimpin, pada masa ini Indonesia menjurus pada sistem etatisme atau segalanya diatur oleh pemerintah. Namun lagi-lagi sistem ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Akibatnya yaitu devaluasi atau menurunkan nilai uang dan semua simpanan di bank di atas 25.000 dibekukan. Selanjutnya adalah masa Orde Baru. Pada awal Orde Baru, stabilitas ekonomi dan politik menjadi prioritas utama. Setelah melihat pengalaman masa lalu, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Hasilnya, pada tahun 1984, Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat.
Meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di skala bidang terutama ekonomi. Yang terakhir adalah masa Orde Reformasi. Kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi yaitu mendorong daya saing industri nasional, mempercepat proyek strategis seperti pembangunan infrastruktur. Ketiga, meningkatkan investasi ekonomi untuk mendorong pembangunan rumah masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dalam Islam, bekerja merupakan sebuah usaha. Dalam ayat tersebut, Allah menekankan agar kita selalu berusaha memperbaiki kehidupan kita sendiri. Kita harus memperbaiki kehidupan kita dari sisi ekonomi, spiritual, dan sosial. Karena Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.